Jemaat terkasih diundang berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian pembuka kita dari NKB 216, Tuhan Engkaulah Hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara Kau hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu Yasin dan Martil, bising dan menyeru, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang mengawali ibadah kita sebagai nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima demikian.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyambut dengan menyanyikan NKB 187 baitnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Nikmat dunia menggodaku pasti sia-sia. Ku tak ingin diperbudak oleh harta fana. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku pada setiap waktu. Yesus sudah menghancurkan tiap rantai dosa agar ku menjadi hamba yang tetap setia. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku pada tiap waktu. Di sepanjang ziarahku yang menuju sorga, akan ku kisahkan ihwal kasih dan rahmat-Nya. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku pada tiap waktu. Dia akan menyambutku di tempat mulia dan berkata kepadaku, kau hamba setia. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku pada tiap waktu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena cinta kasih-Nya kepada kami sehingga kami boleh hadir di tempat ini di tengah cuaca yang kurang baik, namun kami bisa tiba di gereja Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat, untuk lindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat ini dengan kerendahan hati kami datang menghadap Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami juga datang ke hadapan Tuhan membawa diri kami. Membawa penyesalan kami ketika kami sebagai umat Tuhan, ketika kami sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kami lalai, kami gagal untuk melakukan tugas tanggung jawab kami. Seringkali kami sebagai pribadi lebih mementingkan kehidupan kami dibandingkan mementingkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Seringkali kami sebagai gereja, kami sibuk dengan diri kami sendiri dan melupakan Tuhan, melupakan untuk meminta pertolongan Tuhan ikut bekerja di dalam setiap aktivitas kegiatan kami.
Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kelalaian kami. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan pengampunan yang dari Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa kami ini lemah. Oleh sebab itu kami memohonkan Roh Kudus untuk menolong kami, agar kami bisa semakin bertumbuh, tidak mengulangi kesalahan yang sama, melainkan terus-menerus memperbaharui diri kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan pengakuan kami yang kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhanku, ku datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Maka seekor rusa yang dahaga padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisimu ku akan berteduh, dan kini beronda yang berjaga begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita diberikan berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, Salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Persembahan pujian dari The Hearts dipersilahkan.
pujilah Tuhan. Mari puji Dia batu keselamatanku. Mari bersorak dan nyanyikanlah pujian dan syukur. Hai, mari pujilah Tuhan. Mari puji Dia batu keselamatanku. Bernyanyilah, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Mari bersujud di depan-Nya, karena Dialah yang dipuji. Marilah kita umat-Nya datang menyembah-Nya. Marilah bernyanyi bagi-Nya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi bagi-Nya, pujilah nama Tuhan. Marilah bernyanyi bagi-Nya, pujilah namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hai, mari pujilah Tuhan. Mari puji Dia batu keselamatanku. Mari bersorak dan nyanyikanlah pujian dan syukur. Hai, mari pujilah Tuhan. Mari puji Dia dengan bersorak-sorai. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan, bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami memahami apa yang kami baca. Ketika kami merenungkannya, kami sungguh-sungguh terpanggil untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat mengenali suara Tuhan yang berbicara, menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus juga yang menolong setiap kami untuk dapat merenungkan dengan baik, untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Malaiki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan
Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengikat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya.
Pembacaan kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kita yang ketiga pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-21. Kita akan bersama membaca ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-19. Injil Lukas pasal 21 ayat ke-5 sampai dengan 19 demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, memelihara serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama saya berada di mimbar sini. Kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, 2014 kalau tidak salah. Terakhir saya ada di mimbar ini. Semoga Bapak Ibu belum lupa dengan saya. Kalau lupa, nama saya Ingrid. Saya pernah praktek di GKI Kafling Polri pada tahun 2014. Bagi Bapak Ibu yang tahu saya, selamat berjumpa lagi. Bagi yang belum tahu, salam kenal. Ya Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah sebuah tema. Temanya cukup panjang, memperjuangkan hidup di hari ini dalam pengharapan akan akhir zaman. Tapi entah mengapa saya yakin, karena ini pengalaman saya ketika membaca tema ini, kita hanya akan tertarik kepada 2 kata yang terakhir. Akhir zaman. Kenapa? Karena akhir zaman ini ada berbagai macam hal yang kita bayangkan tentang akhir zaman. Kalau Bapak Ibu membaca atau mendengar kata akhir zaman, kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa yang ada di benak Bapak Ibu gitu ya? Begitu membaca tema ini, ujung-ujungnya akhir zaman gitu. Ada yang mau berbagi, sharing? Kira-kira kalau dengar kata akhir zaman? Kematian, kiamat, apa lagi? Ya? Tuhan yang jemput. Oh, berarti Tuhan mau datang, mau jemput gitu ya Bu ya? Ada lagi? Kalau mendengar kata akhir zaman? Tuhan datang di awan-awan. Ya, banyak hal ketika kita berbicara tentang akhir zaman atau mendengar kata akhir zaman, yang keluar itu adalah biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata atau pemahaman-pemahaman yang membuat kita itu agak sedikit melihat akhir zaman dengan negatif. Akhir zaman apa tadi? Kematian, ngeri tenan. Maaf, saya dari Jombang jadi agak sedikit kalau keceplosan bahasa Jawa mohon maaf ya Bapak Ibu, bagi yang mengerti puji Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, berbicara akhir zaman itu kematian, ya kok mengerikan sekali. Kalau akhir zaman itu kiamat, apa yang dibayangkan tentang kiamat? Saya dulu pernah nonton film tentang akhir zaman Bapak Ibu, dan itu masih membekas dalam pikiran saya. Itu keadaannya sudah lebih parah daripada kebakaran Neo Soho kemarin. Itu yang disaksikan di dalam film itu. Maka itu ketika kita berbicara atau mendengar tentang akhir zaman, biasanya yang hadir atau yang menyergap di dalam hati kita adalah kekhawatiran atau ketakutan atau ngeri. Wah, udah mau akhir zaman nih. Wah, udah mau akhir zaman nih. Walaupun sebenarnya kalau mau direnungkan, kita juga bingung kenapa kita ngeri. Kenapa? Ya pokoknya mau akhir zaman. Dan ketika berbicara tentang akhir zaman, seringkali itu yang terjadi. Ketakutan, kekhawatiran. Dan kalau orang-orang sudah dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran, pasti kita akan melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi, untuk menenangkan hati kita, supaya hati kita ini tidak gelisah lagi, tidak takut lagi. Dan kalau berbicara tentang antisipasi akhir zaman, banyak caranya. Dari yang paling mendekatkan diri pada Tuhan. Tiba-tiba tadinya hidupnya itu ya sudah, yang penting kita Kristennya kapal selam aja gitu ya, timbul tenggelam. Atau Kristennya yang napas saja, Natal dan Paskah aja ke gereja gitu ya. Terus karena lihat, wah ini kayaknya udah mau akhir zaman nih. Lalu tiba-tiba berubah sekolah teologi begitu ya. Wah, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta atau jadi penginjil.
Ada yang mengantisipasi akhir zaman, menenangkan dirinya dari ketakutan akan zaman akhir itu dengan cara semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Atau ada juga yang semakin jauh. Ya sudahlah, ujung-ujungnya juga pasti mati, ujung-ujungnya juga dunia kiamat, ujung-ujungnya dunia nggak ada. Ya sudah, sekarang saya enak-enakan dulu, terserah mau cari Tuhan nggak cari Tuhan nggak urus, yang penting saya menikmati dulu hidup di dunia. Paling tidak ada dua ekstrim itu ketika kita mengantisipasi tentang akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, apa sih sebenarnya akhir zaman itu? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen itu menyikapi tentang akhir zaman? Pertanyaan ini menjadi penting di dalam rangka kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Apa itu sebenarnya akhir zaman dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Dan mengenai hal ini mari kita bersama-sama belajar, kita sama-sama melihat dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam bacaan kita yang ketiga di dalam Injil Lukas. Kalau kita lihat Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19 yang kita baca tadi, ini mengisahkan tentang bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sebenarnya bacaan ini mengisahkan bagaimana murid-murid itu, menunjukkan bagaimana murid-murid itu masih memiliki sebuah trauma sejarah. Traumanya orang Israel yang nampak melalui sikap mereka ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa bait Allah akan runtuh. Bagi orang Israel, ketika bait Allah itu runtuh, itulah akhir zaman. Buat orang Israel, ketika bait Allah sudah tidak berbentuk, ketika bait Allah sudah dihancurkan, itulah akhir zaman. Dan kenapa dibilang akhir zaman? Karena di sana mereka akan benar-benar seakan-akan hilang. Kalau pernah mengingat sejarah Israel, ketika bait Allah diruntuhkan, mereka harus dibuang, mengalami pembuangan ke Babel, dan keadaan itu tidak mudah. Bahkan generasi-generasi di mana bait Allah itu berjaya habis semua karena penyiksaan, karena pembuangan yang dilakukan pada waktu itu ketika mereka berada di Babel. Karena itu bangsa Israel punya trauma sejarah, kalau bait Allah runtuh, menurut mereka itu adalah akhir zaman. Kalau kita melihat trauma sejarah ini, maka tidak aneh kalau para murid ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak akan ada satu batu yang akan menumpuk di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, tidak aneh kalau para murid langsung bertanya, langsung mengantisipasi, Tuhan kapan? Tandanya apa? Kenapa? Karena mereka punya trauma yang sangat besar yang membuat mereka benar-benar ketakutan, yang membuat mereka merasa harus mempersiapkan diri ketika itu harus terjadi lagi. Tapi ternyata ketakutan dan kekhawatiran dari para murid ini menyelubungi sebuah kebenaran, menyelubungi sebuah hal yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus nyatakan melalui perkataannya tadi. Kalau kita melihat konteks perkataan Yesus di dalam bacaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus bukan ingin mengatakan bahwa bait Allah sungguh-sungguh secara harafiah akan hancur. Tetapi kalau kita lihat bagian ini terletak di bagian akhir kitab Lukas, maka sebenarnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah akan dirubuhkan, akan dihancurkan, Tuhan Yesus sedang memberitakan bahwa kematiannya sudah dekat. Tuhan Yesus sedang memberitakan bahwa Ia, Sang Mesias, akan segera melakukan karya kasih-Nya. Kalau kita melihat kepada hal ini bahwa Tuhan Yesus akan segera melakukan karya kasih-Nya, maka seharusnya perasaan yang dirasakan oleh para murid dan juga oleh kita pada saat itu harusnya adalah perasaan bukan yang gelisah, bukan yang takut, tapi justru yang tenang. Karena ketika Tuhan Yesus akan mati, Tuhan Yesus akan disalib, berarti keselamatan akan diberikan pada kita. Dalam bacaan ini Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa akhir zaman yang kalian sebut dengan akhir zaman itu bukan sebuah hal yang menakutkan, melainkan sebuah hal yang menyenangkan.
Karena ketika bait Allah diruntuhkan, ketika kalian mengalami akhir zaman itu, berarti aku datang, aku memberikan keselamatanku, kamu menjadi layak untuk datang dan dekat kepada Allah. Karena yang menghalangi hubungan Allah dengan manusia yang disimbolkan dengan bait Allah. Kenapa disimbolkan dengan bait Allah? Karena di bait Allah ada sekat-sekatnya, ruang suci, ruang maha suci, ada pelatarannya, dan itu tidak bisa sembarang orang masuk. Artinya tidak bisa sembarang orang bertemu dengan Allah. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, itu semua diruntuhkan sehingga kita sekarang bisa datang langsung kepada Tuhan, tidak melalui orang-orang tertentu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin mengatakan sebenarnya di dalam bagian ini bahwa ketika akhir zaman itu terjadi, ketika bait Allah itu runtuh, seharusnya itu mendatangkan sukacita tersendiri bagi kamu, karena artinya Allah sudah mau dekat. Allah sudah bisa kamu jangkau sendiri. Dan kamu tidak perlu takut lagi bahwa kalau kamu ketemu Allah nanti kamu akan mati karena kekudusan Allah dan kamu sungguh sangat berdosa. Dan ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa akhir zaman itu bukan hal yang mengerikan, melainkan akhir zaman merupakan hal yang sangat menyenangkan. Oleh sebab itu kembali di dalam bacaan kita, ia mengingatkan kepada para murid dan juga mengingatkan kepada kita ketika kita pada saat ini masih takut, masih khawatir ketika mau menghadapi akhir zaman. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid dan juga kepada kita di dalam ayat yang ke-8 di Injil Lukas dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Tuhan Yesus ingin mengingatkan menjelang akhir zaman ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah waspada dan jangan sampai sesat. Menjelang zaman akhir memang akan ada berbagai macam kesulitan, memang akan ada berbagai macam penyiksaan, ada berbagai macam hal yang tidak enak yang terjadi. Dan kalau mau disambung-sambungkan dengan zaman sekarang sudah mulai ya. Kalau kita lihat setidaknya di Indonesia saja itu di dunia satu bagian saja di dunia politik itu sudah mulai tidak aman. Kemarin sudah ada demo, walaupun saya tidak di Jakarta, tetapi efeknya sampai ke Jawa Timur. Sehingga yang di Jawa Timur itu melakukan tindak antisipasi dengan doa bersama semua umat beragama supaya nggak rusuh, karena ternyata kita juga punya trauma sejarah rusuh gitu ya. Kalau kita mau sambung-sambungkan dengan keadaan sekarang itu, mungkin akan ada juga yang bilang bahwa ini sudah zaman-zaman akhir, menjelang akhir zaman. Dan Tuhan Yesus mengingatkan menjelang zaman akhir ini ya kita perlu waspada, jangan sampai sesat. Memang mungkin ada kesulitan yang dihadapi, ada permasalahan yang akan terjadi, tetapi jangan fokus kepada penderitaannya. Ketika kita fokus pada kesulitannya, ketika kita fokus pada penderitaannya, kita bisa melupakan esensi penting dari akhir zaman, yaitu Yesus datang kembali. Ketika Yesus datang kembali, dia menyempurnakan kehidupan kita, dia menyempurnakan keselamatan kita, dia menyempurnakan damai sejahtera kita. Bukankah itu yang penting? Bukankah itu yang sebenarnya menyenangkan dari akhir zaman? Dan akhir zaman itu memang menyenangkan. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid dan juga kepada kita, ketika akhir zaman itu datang, akhir zaman itu sudah mulai dekat, ingatlah bahwa akhir zaman berarti keselamatan kita juga sudah dekat, sukacita kita, damai sejahtera kita akan lebih sempurna, sehingga apapun kesulitan yang harus dihadapi menjelang akhir zaman itu, jangan menjadikan kita lupa pada tujuan akhir, lupa pada esensi yang sebenarnya. Fokusnya jangan sama Tuhannya. Salah, fokusnya justru sama Tuhannya. Fokusnya jangan sama permasalahannya. Jangan menjadikan permasalahan sebagai Tuhan. Jadi ngikutin, ada masalah apa, yuk ikutin aja masalahnya. Karena kalau masalah mau diikutin gak akan pernah selesai. Baru satu belum selesai udah muncul yang lain. Dan kalau kita mengikuti itu, bisa kita yang stres sendiri, bisa kita yang frustasi sendiri. Kenapa nggak pernah selesai? Tetapi ingatlah bahwa setelah masalah-masalah ini terjadi, di ujung ada kesempurnaan damai sejahtera yang sudah
akan segera kita terima. Jangan fokus pada masalahnya, waspada, jangan sampai sesat. Itu yang pertama yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan Yesus ingatkan kepada para murid dan juga kepada kita ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang kedua, selain biasanya manusia itu akan jatuh pada dua ekstrim. Kalau enggak ujung kanan, ujung kiri. Kalau tadi yang pertama dibilang jangan fokus kepada masalahnya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga justru mengingatkan di dalam ayat yang ke-14, janganlah kamu memikirkan pembelaanmu dahulu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-14. Artinya kalau kita tidak fokus pada masalahnya, bukan berarti lalu kita hanya berfokus kepada akhir zamannya. Karena terlalu fokus dengan akhir zamannya, hidup di dalam mimpi, hidup di dalam hayalan, angan-angan, lalu lupa untuk hadir hari ini, sekarang. Lalu lupa untuk menghidupi saat ini karena sibuk antisipasi untuk masa depan, sehingga akhirnya kita lupa menikmati hari karena mikirnya nanti ke depannya gimana, lalu hari ini lupa, nggak dinikmati sama sekali. Padahal setiap hari Tuhan menyediakan berkatnya untuk kita, untuk bisa kita nikmati. Atau karena terlalu fokus dengan akhir zaman, tahu akhir zaman itu sudah enak, lalu dari sekarang pun hidupnya sudah dienak-enakan saja. Kalau tadi adalah terlalu fokus dengan akhir zaman sehingga bekerja terus, tapi kalau yang ekstrim satu lagi adalah karena terlalu fokus dengan akhir zamannya, lalu hidup ini dianggap main-main, hidup ini dianggap sambil lalu, seakan hari ini itu ya sudah, begitu berakhir itu akan sia-sia. Kalau yang tadi adalah melupakan berkat hari ini, kalau yang ini bisa jadi menganggap remeh berkat hari ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan jangan sampai kita salah fokus. Jangan juga terlalu fokus pada akhir zamannya yang membuat kita mungkin terlalu mengenakan kehidupan kita atau terlalu menekan sendiri kehidupan kita. Tetapi jalanilah hari lepas hari itu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Dan kalau kita melihat di dalam surat 2 Tesalonika tadi, penulis 2 Tesalonika menganjurkan dengan bahasanya, hiduplah dengan tertib. Artinya hidup dengan tertib itu teratur, lakukanlah apa yang mau kita lakukan, apa yang perlu, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sehari-hari dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tetapi sambil mengingat bahwa di depan ada hari yang lebih cerah lagi yang Tuhan siapkan. Bukan hanya fokus kepada nantinya saya akan bahagia, tapi bagaimana bahagia itu kita capai melalui melewati hari demi hari, melakukan apa yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, karena apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, tetapi menuntun kita kepada kebahagiaan, damai sejahtera yang sempurna. Bahkan secara ekstrim penulis 2 Tesalonika mengatakan kalau nggak kerja nggak usah makan. Itu bahasa mudahnya begitu ya. Kalau kamu tidak bisa hidup sehari-hari, kamu tidak bisa menikmati berkat hari lepas hari, damai sejahtera hari lepas hari, bagaimana kamu bisa sampai dengan selamat istilahnya ke hari kesempurnaan itu? Karena itu di dalam ayat 13 di surat 2 Tesalonika itu dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu hidup dengan baik supaya nantinya ketika harinya sudah tiba, akhir zaman itu tiba, kebaikan yang sudah kamu pupuk, yang sudah kamu kumpulkan selama ini disempurnakan oleh Tuhan itu sendiri. Dan biarlah kehidupanmu itu adalah kehidupan yang menunjukkan sebuah teladan. Itu yang dikatakan di dalam surat 2 Tesalonika. Tertib dan menjadi teladan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau memperhatikan firman Tuhan, paling tidak dua hal ini yang mengingatkan kita. Ketika kita berbicara, ketika kita hidup, kita merasa hidup di zaman-zaman akhir, di mana iman kita sudah mulai diuji, di mana kesulitan-kesulitan sudah mulai datang.
Firman Tuhan hari ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah penghiburan dan pengharapan baru ketika kita berhadapan atau kita menemui kata akhir zaman, bahwa akhir zaman bukan lagi sebuah hal yang menakutkan, akhir zaman bukan lagi sebuah hal yang mengkhawatirkan, tetapi akhir zaman merupakan sebuah sukacita besar karena Allah Sang Juru Selamat kita, Ia sudah dekat, Ia sudah hadir, semakin menyempurnakan hidup kita, dan di dalam pengharapan itulah kita menjalani hari-hari kita. Di dalam pengharapan bahwa Allah dekat dengan kita, Allah menyertai kita, kita hidup dengan baik, kita hidup dengan penuh syukur, dan kita hidup menjadi teladan. Artinya kita juga menjadi saksi. Karena kehidupan kita hari lepas hari tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Ibaratnya kalau menanam pohon, sehari disiram, besok disiram, kan tidak langsung hari ini numbuh 1 cm, besok ada tiba-tiba ada daunnya, besok tiba-tiba langsung udah jadi pohon besar. Enggak, ada proses yang harus dilalui, ada proses yang harus terus dijalani dengan setia, langkah demi langkah, untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, sebuah tujuan yang pasti. Inilah pengharapan kita, inilah akhir zaman menurut kita, menurut iman percaya kita. Akhir zaman merupakan sebuah sukacita yang harus dinantikan dengan menghidupi hari lepas hari. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan membacakan satu ayat. Ayat ini adalah salah satu ayat favorit saya, dan saya pikir saya ingin membagikannya kepada kita semua berkaitan dengan renungan kita, tema renungan kita pada hari ini. Saya akan menutup dengan membacakan Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Hari lepas hari, lakukanlah kerjaan kita, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, dan ini semua kita lakukan dalam pengharapan menyongsong kesempurnaan hidup sukacita kita, hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah pada akhir zaman nanti. Dan biarlah ini yang menjadi penghiburan, menjadi penguatan, menjadi pegangan, perenungan untuk kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa.
Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengharapan baru yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa dikuatkan untuk menjalani kewajiban kami hari lepas hari dengan kesungguhan, dengan pengharapan, dengan sukacita yang baru. Saat ini ya Bapa, kami ingin bersama bersatu hati, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi umat-Mu, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik dalam keluarga mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik mereka yang sedang mencari pasangan hidup, dan berbagai macam pergumulan hidup lainnya. Kami memohonkan Tuhan untuk hadir di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga mereka tidak merasa sendirian, tidak merasa ditinggalkan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan penguatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa menghadapi setiap pergumulan hidup mereka dengan pengharapan yang kuat akan pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berada di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau yang mau hadir di dalam keluarga-keluarga itu, dan Engkau yang mau menolong mereka berproses, sehingga di dalam kehidupan mereka berkeluarga, mereka bukan hanya menerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi teladan bagi setiap orang yang melihat mereka, dan biarlah mereka juga bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam masa pemulihan, atau yang sudah mulai terbatas kesehatannya karena usia mereka yang sudah lanjut. Kami memohonkan Tuhan untuk menyembuhkan, kami memohonkan Tuhan untuk menyempurnakan kesehatan mereka. Kami juga memohonkan Tuhan untuk hadir menghibur mereka di tengah segala keterbatasan mereka, sehingga meskipun tubuh mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan, dan segala perawatan yang mereka terima, biarlah menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami, GKI Kafling Polri di tempat ini. Kami mau berdoa terkhusus untuk panitia Natal tahun 2016 yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan yang mau memberikan kepada mereka kesatuan hati, sehingga mereka bisa bekerja sama mempersiapkan acara Natal, bukan hanya untuk memenuhi kegiatan di tempat ini, tetapi sungguh-sungguh biarlah setiap acara Natal mendatangkan berkat bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa supaya mereka bisa mempersiapkan, Tuhan juga yang memberikan kreativitas kepada mereka, sehingga setiap acara yang dipersiapkan adalah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk badan-badan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap program kerja mereka, Tuhan yang memberkati setiap hal yang mereka lakukan. Biarlah melalui badan-badan pelayanan ini juga nama Tuhan yang dipermuliakan, ada cinta kasih Tuhan yang nyata melalui kerjasama mereka, melalui setiap kegiatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pengurusan izin rumah ibadah di tempat ini. Kami memohonkan Tuhan untuk ikut campur tangan di dalamnya, sehingga kami bisa memiliki izin, sehingga kami bisa beribadah dengan tenang, kami bisa beribadah tanpa ada kekhawatiran, kami bisa beribadah dengan lebih baik lagi dan mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang mau menolong setiap usaha yang dilakukan dalam rangka pengurusan izin ini. Tuhan yang memudahkan, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Indonesia di dalam setiap persoalan yang terjadi, baik persoalan ekonomi, politik, keamanan, apapun yang terjadi di Indonesia. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Kami memohonkan Tuhan untuk hadir memberikan keamanan, memberikan kedamaian bagi negeri kami, sehingga kami bisa hidup dengan baik, kami bisa hidup dengan damai. Kiranya Tuhan juga yang mau menjamah pemerintah kami dari pangkat tertinggi hingga yang terendah. Berikanlah kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara, setiap kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menjadikan kami sebagai warga negara yang baik, warga negara yang menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya juga kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Di tengah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami tetap memohonkan penguatan yang daripada Tuhan, kami tetap memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan. Pengharapan kami hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi setiap masalah, kuatkan kami untuk menghadapi setiap cobaan. Biarlah hidup kami terbukti menjadi hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat Tuhan dan saatnya kita untuk mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, beralaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita naikkan pujian dari NKB 199.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, hataku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
nafkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan memberikan pengajaran kepada kami ya Tuhan, akan mempersiapkan hari-hari akhir zaman kami. Tolong ya Tuhan, kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini juga Tuhan berikan kepada kami waktu untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, tolong persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati untuk dapat dikelola ya Tuhan. Berkati ya Tuhan majelis yang mengelolanya untuk dapat dijadikan ya Tuhan menjadi penyebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu Pekutusan kita naikkan Setia, Setia. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebus-Mu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menjalani hari lepas hari dengan penuh syukur sambil menantikan kedatangan Tuhan untuk penyempurnaan kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam hidup ini kita selalu menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Setialah, setialah